الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah yang Maha Agung. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, tibalah saatnya kita dengarkan bersama-sama tausiah yang akan disampaikan oleh sumber kita yang sudah hadir. Beliau adalah Wakil Ketua MUI Kabupaten Gresik, Kiai Haji Aidul Rafiq. Tapi sebelumnya kami mohon dengan sangat untuk para jamaah, Bapak Ibu yang di belakang biar fokus untuk kami mohon dengan sangat Bapak Ibu agak ke depan, barisan ke depan untuk menjadikan tausiah kali ini bisa lebih baik. Terima kasih kami sampaikan, dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita ikuti dan kita dengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Aidul Rafiq kepadanya di persidangan.
Asa- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alal in'am. Wa syukru lahu alal ilham. Wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam. Wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi sulam. Wa ba'd. Yang kami hormati dari jajaran perguruan Sekolah Dasar Muhammadiyah Gresik, yang kami muliakan dari jajaran pengurus, termasuk sahabat saya, Bapak Kiai Mahfud, termasuk dari jajaran pengurus MUI. Alhamdulillah, ramyatun min ghairi ramin tanpa dibuka pada saat ini saya bisa berwajah, bisa bertatap muka dengan saudara-saudara kami, billah, teman-teman dari perguruan Muhammadiyah dalam majelis taklim, yang mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh saya, apa yang menjadi tasawur saya ternyata meleset. Ini kan pengajian dadaan. Jadi asumsi saya itu saya disuruh untuk mengisi pengajian duha time itu, waktu duha time itu. Ini sebuah maudhu yang harus dipertahankan tentang khas-khas Islam itu. Jangan sampai duha itu diisikan juga. Cukup waktunya saja begitu. Duha time, tahajud time atau gimana bukan bagus itu. Jadi saya sangka itu yang saya hadapi itu anak SD begitu. Betul itu. Nah, ternyata ya dari teman-teman perguruan sekolah di organisasi Muhammadiyah. Bapak Ibu sekalian, maka di sini perlu sedikit saya menyampaikan hal-hal yang terkait dengan urusan guru dan murid itu saja dulu. Ada sebuah kitab di dalam kitab Tauhid, di sana dijelaskan wal muta'allimul muwaffaq manjaza arba'an. Jadi ini sekedar saya membahas masalah taufik dan hidayah. Taufik yang itu merupakan bimbingan pertolongan dari Allah yang ada hubungannya dengan guru dan murid. Keberhasilan yang dicapai oleh seorang guru maupun seorang murid. Saya itu yang mendadaan itu.
yaitu murid itu bisa kita anggap memperoleh taufik, bimbingan, pertolongan dari Allah kalau dia bisa menoreh atau meraih 4 hal. Yang pertama adalah wayasidatul inayah. Dari murid itu ada kesungguhan yang luar biasa di dalam menggali ilmu. Kalau di Muhammadiyah ya menggali ilmu yang ada di lembaga Muhammadiyah ini. Saya sama-sama itu sama. Saya juga pernah jadi kepala madrasah di NU. Di NU. 12 tahun. Kalau mundur kalau jadi murid itu bisa kita anggap memperoleh taufik itu kalau si murid itu ada kesungguhan, keseriusan di dalam belajar. Nah, bagaimana caranya agar murid itu senang belajar dan serius menangkap ilmu-ilmu yang kita berikan kepada anak-anak itu? Ya otomatis semua itu kita serahkan kepada masing-masing guru. Ya posisinya anak didik kita itu senang menerima materi dari kita. Kalau sudah senang ada greget anak itu belajar dengan sungguh-sungguh, otomatis anak itu yang pertama sudah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai tenang saja terhadap pendengar saya, walaupun ini NU. Ya, saudara sama ini saudara saya. Teman saya sekelas di Langitan juga mengajar di Mas Kumambang, sampai sekarang akrab sama saya. Satu kamar dulu di Langitan, namanya Kiai Khairi, yang semula dari Bangkai, termasuk tangan kanan Gus Pak Syekh Ajib. Ya Mas Kumambang siapa? Dia itu. Kalau orang pasti kenal ya Ustaz Khairi ya, Kiai Khairi itu akrab sama satu kelas sampai Alfia itu. Kemarin ketemu saya nangis karena sudah lama 40 tahun nggak ketemu. Tapi sekarang akrab saling kontak. Sebenarnya bagaimana Islam itu ya luar lagi. Islam itu tinggi tidak ada. Jadi pertama kita bisa mengetahui kalau murid itu mendapatkan taufik, pertolongan dan bimbingan dari Allah. Itu yang pertama kalau memang murid itu sidatul inayah. Yang kedua adalah si murid itu dzaka ul qariha. Akalnya itu cerdas. Akalnya itu mampu menangkap materi yang kita berikan kepada murid itu. Maaf, jadi kita sebagai seorang guru itu harus optimis bahwa anak didik yang kita ajar itu adalah makhluk Allah yang punya akal, yang diberi keistimewaan oleh Allah, diberi akal dan nafsu. Nah, bagaimana murid itu bisa cerdas? Bagaimana caranya murid itu bisa menangkap materi-materi yang kita berikan kepada mereka? Ya caranya ya kita sering mengedril mereka, kita latih, kita ngedril anak itu, kita biasakan untuk belajar dan belajar, lama-lama akan jadi. Sak ketul-ketul latih ini kapan bisa, lama-lama jadi tajam. Itu pisang.
Apalagi kalau kali manusia. Kalau diasah terus, insya Allah, asalkan gurunya itu telaten di dalam mengasahnya, insya Allah lama-lama jadi cerdas. Sering saya katakan, sering saya cerita. Murid saya itu di begitu biasa atau di sana biasa. Pernah punya murid di SMP sana katakan. Pada saat di Aliyah, alasannya itu bidang karena apa? Karena ketekunannya, ketenangannya. Makanya ini tugas kita sebagai seorang pendidik, bagaimana misalnya murid itu akalnya bisa jalan. Insya Allah kalau akalnya itu kita gerakkan, kita olahraga dan anaknya itu akan mereka itu dilatih dioboni dengan pelan-pelan. Insya Allah akan menjadi murid yang bisa kita andalkan. Nah, itu. Jadi seperti orang mondok. Kalau bahasa di pesantren ya, kalau di pondok itu ngajinya ya sampai pada satu wahab. Nah, kalau sudah di rumah nggak ganggu ya, nggak diasah ya, lama-lama naik. Afianya ya lupa ini, maaf ya, bukan pesantren, maaf ini ya, pesantren Muhammadiyah kan juga. Jadi saya, alhamdulillah saya juga termasuk dapat bantuan Allah, antaranya adalah bahkan saya setelah pulang dari Pondok Kahu itu ya sudah saya manfaatkan semampu saya untuk membuka kitab-kitab yang belum saya baca itu. Memang pegawai negara mana yang bergawe ya gak iso. Saya dulu itu anak tunggal. Kepingin anaknya itu punya ilmu sedikit-sedikit, orang tua saya itu kerja saja nggak boleh, ketambah nggak boleh, pokoknya ilmu dan ilmu. Saking kepinginnya dua anak lanang mati, tinggal saya yang itu, yang mudah-mudahan diberi umur panjang ya. Ada itu. Jadi al-ikhtiar, caranya bagaimana? Itu akal manusia itu bisa meningkat, walaupun tidak seperti yang akilnya luar biasa. Dengan cara al-ihtiyat, membiasakan al-ihtiyat yu'asiru fil akli wal khalqi wad-din. Ngedrill anak didik kita dengan membiasakan untuk membaca, menulis, dan lama-lama akan tetap. Nah, bagaimana caranya? Antum yang lebih tahu. Sampai yang lebih tahu bagaimana ngerabut anak itu. Nah, itu nih Mas Bro. Kalau di Tasik muncul London MP. Dia itu kelas siji kan gitu. Contoh dari cicili melayu-melayu, dia tuh kadang-kadang. Kalau sore mahasiswa diminta apa sore jadi mari kelas kecil sekali mahasiswa. Kadang dia dan saya mati hidup. Saya mati semuanya. Saya ketemu siapapun saya syukuri. Sebab saya punya prinsip ya. Pokoknya ketemu siapapun itu saya nikmati. Profesi apapun saya nikmati. Kita itu sudah dibagi oleh Allah tentang garis kita itu. Ya sudah. Jadi yang
Kedua itu adalah dakal qariha. Yang ketiga adalah wa mu'allimun dunasihan. Nah, ini seorang pendidik, seorang pengajar yang selalu mengharapkan kebaikan kepada muridnya. Menawi kiai kula niku mesti ngomong bolak-balik dawuh bayi fakih. Aku seneng ilmu iku ngluwi aku. Ojo kaya aku rugi. Kalau di saat saya mengajar di langitan, mengajar di manapun juga, jangan seperti saya, rugi sampai. Saya cuma S1, kalau bisa doktor, kalau bisa profesor. Itu. Kembali kepada tingkat SD. Kita harus selalu mengharapkan agar anak kita itu menjadi anak yang baik. Dunasihat, mu'allimun dunasihat. Bahasa arek enom. Anak guru mulang arek wedok. Ada sing ayu dadi sawang. Atau si Peter tok. Atau yang kaya saja. Semua itu butuh perhatian. Semua anak didik kita itu butuh perhatian. Anak didik kapan diperhatikan? Sudah bangga sekali, senang sekali. Saya sering ngatasi anak-anak di sekolahan itu, diatasi mereka. Dia teman-teman itu nggak mempan, nakal sih. Tapi setelah saya lakukan dengan pendekatan, saya tunjukkan kelebihannya dia itu walaupun sedikit. Saya kata, kalau itu digalakkan. Saya itu pernah punya murid itu, Masya Allah, tinggi dempa, lahir buanter. Rasulullah di Ini rusuh, kuat. Nasi MI itu Pak. Sedangkan itu gurih. Gurih itu terlibat utama ini. Akhirnya pada satu saat gak mampan-mampan akhirnya gerakan saya. Tak omong, pakai duit, tak omong, pakai duit untuk berjajan satu dua. Saya omong, saya ingatkan gitu. Akhir girang luar biasa. Satu saat ada lomba lari cepat. Lah senengane gurih itu apa? Ya mesti juara terbaik deh. Oh juara. Ya Allah, kalau panitia, saya beri uang sendiri. Tapi akhirnya setelah itu dia termotivasi. Jadi tak apa, tak bosong, jadi murid dapat. Tapi ya bisa guru-guru kayak gak seneng karawan. Gak masalah gak seneng. Sakno nyawang awakmu itu nek kapan kejegur keren. Itu terus ngaringi digarap. Ana guru muridnya gak tepat titik terus dielingno itu dina nek kapan guru ini gak tego. Nek kapan keren digarap. Oh, sebab kartu sampean iku ngomong ora keren itu. Awakmu kamu ngakon kelekan. Iku udah sampai jenenge guru sing sayang awakmu, tak bahasa du nasihatin. Iku ya apa jangan kon iku mau gak ngakoni daulat bebas, itu belum sinau iku guru sing apik. Gak krono kaya iku benci karo awak. Iya banget yo. Wah, kaya iku yo mlete lho. Kalau sampeyan lompat ke duit. Padahal itu saja tunggal. Alhamdulillah. Tadi bagaimanapun juga seorang guru harus du nasihat, selalu mengharapkan murid itu jadi baik. Alhamdulillah kalau itu mulai ngajar sampai mulai jalan-jalan kami itu selalu berharap yang akhirnya rendah siapapun seperti saya tetap
saya harap mudah-mudahan setelah ini dibuka asbabu. Nah, di antara asbabul futub itu adalah kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pengurus atau perguruan sekolah Muhammadiyah di sini, yaitu mengadakan sholat duha. Kan banyak yang perlu kita sampaikan kepada murid nanti anak-anak sekalian. Apa sih manfaatnya sholat duha itu? Sampai dihapus dosanya. Juga sholat duha itu termasuk gerakan-gerakan ibadah yang mengandung sebuah kegiatan. Sehingga menurut salah satu dokter, ya lupa namanya itu, termasuk bisa mengantisipasi datang penyakit jantung. Nah, ini kan perlu disampaikan pada murid. Kemudian, di antaranya adalah rezeki. Nah, rezeki itu ada yang hisiah, ada yang manawiyah. Yang berupa material, ya harta itu. Yang manawiyah adalah ilmu. Itu rezeki. Rezeki yang sebabnya rohani. Nah, siapa tahu nanti dengan badai kamu itu di samping belajar, juga mendekatkan diri kepada Allah melalui sholat duha ini, ya, kalian akan diluaskan rezekinya oleh Allah, baik rezeki zahir yang berupa harta maupun ilmu. Ini harus diberi motivasi dan dijelaskan bahwasanya rezeki ada dua, ada yang berupa material, ada yang berupa ilmu. Ulang dengan jimat siapapun, berani kapan ngadakan sholat duha, tinggalnya pasti akan abroba kitab yang murid, yang positif. Nah, itu 3 ya. Terus kemudian yang keempat, istiwa utabi'ah. Anak itu punya karakter yang baik. Di sini itu ada, sebenarnya ada murid yang berkarakter gitu ya. Yaitu bagaimana kita bentuk anak itu menjadi karakter. Saya tidak mempersoalkan, ini hak daripada kontak-kontak Muhammadiyah. Bagaimana karakter keislaman anak-anak Muhammadiyah ini benar-benar nampak. Sehingga Islam itu selalu dibawa kemana-kemana oleh anak didik kita setelah besar. Jadi makanya saya itu nyuwun sewu, memang kita itu harus punya karakter khusus, membentuk karakter khusus pada anak didik kita. Sing NU ya bagaimana membentuk anak didiknya itu berkarakter NU, itu haknya kan. Di Muhammadiyah ya membentuk karakter yang positif dari ajaran-ajaran yang dibawa oleh Mbak Kiai Dahlan, NU Mbak Haji Masyari. Sebenarnya kan satu guru kan. Bedanya satu saya. Ini guyonan saja. Nih, Mbak Dahlan itu pertama perjuangannya di perkotaan, di bahasa mati perdesaan saja. Jadi diulak wali ya tetap menggunakan metode sama man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man arada ma fa'alaihi bil ilmi. Dua-duanya tetap menyarankan anggotanya atau jamiahnya itu, warganya itu agar urusan dunia, urusan ilmu, akhirat tetap itu harus
diimbangi dengan ilmu pengetahuan. Pernah ada seorang tanya kepada saya, man aradat dunia fa'ali ini itu hadis nopo lakuai ulama. Tak jawab sembarang. Tak jawab sembarang. Bahkan makolah bahadis. Karena saya mencari di kitab-kitab di Maktabah Samilah maupun yang lain, ternyata Imam Syafi'i pernah mengatakan man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada man akhir fa alaihi, termasuk imam-imam yang lain. Yang kedua, Sayyidina Ali pernah menyatakan man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Ternyata di kitab hadis saya menemukan Rasulullah bersabda man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Ada kitabnya. Oh, kemungkinan. Nonton malam loh. Faktor itu Sayyidina Ali nggak sempat mendiko, nggak sempat berkata ini dari Rasulullah. Nggak iring nawakmu ya. Siapa yang kepengin sukses urusan dunia ya golek ilmu, urusan akhirat ya golek ilmu. Lah itu kemungkinan Sayyidina Ali nggak sempat. Tapi kan ini kan biasa kan. Aduh, nyampe naik guru, nyampe nangani muridnya. Aku kiri ya Pak Guru. Ini yo. Padahal itu omongin guru ini biaya. Tapi biasa. Jadi jangan diperkeruh urusan man aradat dunya fa'ali bilin itu apa Daud bin Ali atau Daud bin Nabi atau yang lain. Yang jelas itu merupakan sebuah yang memberikan motivasi kepada umat Islam. Kami itu urus dunia. Harus bisa meraih ilmu-ilmu yang berhubungan dengan dunia, sukses dengan urusan duniawi, termasuk urusan akhirat. Jika begitu pensasi akhirat, ya ilmu akhirat itu ya termasuk sampai melakukan sholat 5 waktu, juga sholat sunnah-sunnah yang ada itu. Jadi itulah ayo kita bareng-bareng membentuk ya kok generasi ini punya karakter Islam yang nyata. Ngapunten, kalau ini baru 1 minggu. Kalau boten menggunakan wilayah lari ini masih SMP, langsung harus dikawinkan. Ditanyai ternyata sudah hamil 6 bulan. Itu SMP. Pokoknya barangkali tidak tersinggung SMP-nya SLTP. Gak betul lagi. Jadi untuk gara-gara SMP biasanya cuma itu SMP tingkatan setelah kita dasar. Kulon dati kepala sekolah sudah lama. Awal-awalnya di sekolah madrasah itu ada ujian tanah. Setelah 2 tahun ada nilai tanah yang tertinggi. Ternyata dilalui oleh anak madrasah. Sekolah-sekolah yang elit sudah kalah semua. Gak percaya, ingin tahu sejauh mana anak itu nilainya itu sampai di Jawa Timur. Diselidiki, ditanya, ya biasa-biasa. Rankingnya 15 ke 10. Apakah dia orang tuanya ditanya apa? Oh, anak kulon itu dileres kelas 6 kelas 5, tapi kelakuannya kayak orang tua.
Wae duha, sholat duha. Jadi dituturi guru ini lho mes tok. Wae sholat duha, duha. Wae maghrib ngaji Quran. Oh, ini sesuatu yang min haitsu la yahtasib. Ditakar itu biar negara itu ya apa mati-mati kita sudah bisa 99. Sembuh pengiran kalau gerak kan bisa. Jadi berarti kita itu soal usaha itu memang ya harus dibarengi dengan doa. Sistem doa terserah sampai caranya. Makanya doa MUI itu luas Pak Mahfud. Ya. Tadi kalau itu nanti bakas masalah dikir. Akhirnya kalau dredret. Ini Abu Bakar, sahabat Abu Bakar. Ikut kapan dikir. Kalau suara nih, dikir kopi. Terus Sayyidina Umar banyak kayak pulau kayak tadi. Kawan. Contoh di kata Nabi. Abu Bakar, awakmu dikir kok alon-alon gak berhubungan. Iya Rasulullah, saya takut nanti riya, pamer. Loh, itu alasan masuk akal. Masuk akal. Saya takut riya. Jadi noto hati. Nah, awakmu Umar, banget deh. Enggak, kalau dikit kapan alon-alon ngantuk. Nomor setan dia melayu. Sama-sama punya argumentasi. Jadi kalau ada zikir yang kopi, zikir sirri, zikir jariah, no problem. Sebab walaupun nggak ada referensinya, sama-sama benarnya, sama-sama ada sahabat yang dieloi gitu loh. Bahwa Mbak Mahfud ya, dikira alon. Berarti elok versi dia belakang. Kapan gue loh, saya tahu banget ya Mahfud ke seberapa, di kapan pulang ini gerak-gerak nonton itu tadi udah kiri banget. Jadi surat data berusaha bagaimana konco-konco ormas Yahudi itu maupun Muhammadiyah ini bagaimana tetap Islam itu bagaimana bisa yaitu walau. Kalau bangga Muhammadiyah punya perguruan pendidikan yang luar biasa kemajuannya karena ini urusan dunia ya harus terus jangan sampai dikalah dengan yang lain bagaimana zaman keemasan dulu. Zaman kejayaan Islam dulu kan ya yang memberikan motivasi itu kan jauh man arodat dunia fa'alih bil ilmi wa man arodal akhirah fa'alih bil ilmi. Teknologi zaman dulu bisa maju zamannya Syarhudil Ayyubi itu ya itu termotivasi dengan jauh itu. Makanya gak usah dipersoalkan apa makolahnya ulama, apa hadisnya kayak Nabi, pokoknya itu habis. Singarani hadis ya gak salah. Gak salah. Kalau nanti ngomong kali Profesor Sinten. Sebab kalau gak ada kitab ini sing kitab kalau ahli di wonten kalau kalau imam siapa nih Bang? Nah ini. Jadi ini itulah konsep bagaimana kita itu bisa meraih tauhid itu di mana? Ya mari kita upayakan bisa meraih 4 hal, yaitu bagaimana kita membuat murid itu kita itu bisa bersungguh-sungguh. Ada upaya kesungguhan serius di dalam belajar di sini. Ya otomatis gurunya juga begitu ya. Ya harus inayah. Sidatul inayah. Kepengin majono Islam, pendidikan Islam titik. Belajar jadi pegawai negeri Allah. Belajar jadi pegawai negeri Allah. Soal bayaran pikir buri. Guru niki mulai mengajar di masyarakat itu
Sampai sekarang berapa pendapatan saya nggak tahu. Oleh duit sampul tak uncap kepada nyonya. Jadi kalau ini nggak ada yang terpinter mulai Yaman sampai Yamin betul. Kalau jadi kepala sekolah sementono bayaran kan kulo. Jamin. Kulo apa oleh petang hati satu miliar kali kan. Semerang. Alhamdulillah. Nah Pak, kok iso duit kena wedok? Kulo mboten saged ke duit. Ngoten. Peniru kulo. Jadi kulo niku pamane nyekel duit 1 juta. Ana kanca utang tak kena ngoten. Ana 200 kena, utari 200 dari bodoh. Logok diatur iki jare. Gak suwe, gak sida jantung itu apa tenan. Gak iso atiku gak tegoan. Samangane duit iku duwe apik cekelane. Jadi bendara kulo asli niku kowe. Jadi kulo nek kapan lunga nggih butuh duit. Anu jangan ana 20.000. Soale mau. Joko-joko beban meledos untuk ketan bensin. Soale mau. Kalau terus. Karo joko-joko Bu, anak ngombe kopi itu mau sudah ngombe sampai sampai 10. Lihat apa? Salah kali pakai gini tapi jodoh duit belas. Ada lompolo, betampolo. Ayo belajar jadi pegawai ini Gusti Allah. Insya Allah lah juga. Sampai di Muhammad dia sudah niat mengabdi dia. Jadi pegawai ini Gusti Allah. Ya Allah. Saya sekolah ini juga. Kalau ini buatan sakit, nyekel duit. Nyekel duit 2 juta, ndas ngeluh. Ndas ngeluh bingung. Wedok enak. Jari bojoku lho. Ustaz, nah, ibu itu kebutuhnya gak omong. Ibu itu kebutuhnya, tapi kebutuhnya karo dunia ini abang. Lah ibadah, duit ibadah. Ini kan gak apa-apa kan, jalur kan. Itu kebutuhannya, itu ada kan. Kapan gak tak omongin ngono kamu gak betul lali duit hilang gak karuan. Jadi belajar jadi pegawai negeri Allah yang mengajari. Ya. Jadi tolong Syiddatul Inayah ini tidak hanya muridnya tapi gurunya yang begitu. Ya misalnya mas serius dalam dunia pendidikan kan ya serius santai sukses. Yang kedua, monggo kita upayakan bagaimana murid itu bisa cerdas. Nah, gurunya bisa cerdas bagaimana? Ya cerdas dong belajar. Oh, jadi guru itu gonon tenda ya administrasi. Karena pelatihan ya ikut, ada perkembangan terus. Karena setiap zaman itu pola murid anak itu sudah beda. Dengan menggunakan trik-trik macam-macam. Tahun 2 tahun yang akan datang sudah beda lah. Karena zamannya sudah begini. Dan yang ketiga adalah terus berusaha optimis dan selalu berharap agar muridnya itu menjadi yang baik dan yang terbaik. Sedikit yang saya sampaikan maaf Pak. Boten mawi akan dalil, kalau tidak omongan mawon. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua ya. Dan diberi keberkahan, lembaganya juga begitu, diberi keberkahan oleh Allah sehingga tetap jaya ila yaumil qiyamah, itu pentingnya. Dan bisa ketemu di surga. Amin. Jadi menindih suarga ini, iki elelehan omongan kasar itu, omongannya wong embung. Loh, iya Mahfud, sampai kalau di suarga, iya aku heran, sampai kalau di suarga, ya. Jadi wong NU karo Muhammadiyah ilustrasi, ini dengan di suarga nih, lu sampai kalau di suarga. Aku sih di neraka, aku yang ngono, tapi sampai di gunung neraka ya. Karena kita sama-sama ngelakoni perintah yang wajib sama, puasanya sama. Hanya soal kecil saja, kecil sekali. Yang beda itu hanya barang-barang sunat kecil itu lumrah.
lumrah itulah. Makanya ada seorang ulama mengatakan, andaikan madhab 4 itu bisa dirangkum, diterima oleh semua masyarakat, mungkin tidak ada yang bisa menandingi Islam luar Islam. Pemikiran kode-kode NU, kode-kode Muhammadiyah ada yang bisa mampu menggabungkan, ini berarti pas. Yang mampu menggabungkan inilah nanti orang yang bisa kita andalkan. Di antaranya ya nggak jadi kita hidup di MUI maupun ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sing mriki mawon. No? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma ya Allah. Masamilna sholihan wa rizqna tayyibah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa rahmah. Allahumma nas'aluka al-afiyah wa al-hidayah fi dunya wal akhirah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa Allahumma barik fi hadhil buqah li sahibihi wa mudirihi wa asyatidatihi wa tullabihi ya Allah wa mawali man hawla. Allahumma barik fi hadhil tarbiyah wa fi hadhil madrasah li ashabihi wa mudirihi wa fi asyatidatihi wa li talabatihi. Ya Allah wali ya Allah liman aurah Allahumma yasiru murana wa hajib maqamina Allahumma la tadarna fi majlisina hadatan penafata wa la ibna satata wa la ahmadla wa la karbana dasata wa la sayna jabal ghaib wa la ilma illa wa la jahla illa alamta wa la khawra illa aghnita wa la saqamna ya Allah illa wa la maridan illa safaitan wa la hajatan dunia ila qadaita iman taubat alamin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tausiah yang telah diberikan ini semoga saja menjadikan bekal kita semuanya sebagai seorang guru karyawan di perguruan Muhammadiyah Kecamatan Gresik ini, dan semoga saja apa yang diharapkan semuanya, apa yang akan diberikan nantinya juga mengantarkan kita semuanya ke surga yang amin. Dan kita akhiri cara kajian kali ini, kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Astabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Sama napa Pak Yai Mansur mboten saged. cara